Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga dimurahkan rezekinya. Oke, hari ini IHSG merah lagi ya. Mungkin lagi perubahan musim, mau dari musim hujan ke musim panas atau saya juga nggak tahu musim hari ini harusnya sudah musim panas ya, tapi masih musim hujan juga. Jadi eh, selaras dengan ISG mau ke atas atau mau ke bawah. Oke, hari ini ISG sempat menguat tapi juga sempat melemah bahkan sampai dengan 0,93%. Namun ISG berhasil ditutup menguat kembali menjadi 0,6 minus 0,61% yang tadinya 0,9%. Nah, ini juga mungkin hari ini teman-teman juga banyak yang melihat ya ada salah satu saham yang luar biasa naiknya dan itu mungkin mencuri semua mata di bursa. Mungkin salah satu pemegang sahamnya teman-teman sekalian ya. Hari ini memang BRMS luar biasa ya. Nanti kita akan bahas untuk saham BRMS mungkin tidak di video ini, mungkin di video berikutnya. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan BRMS. Kita langsung masuk saja ke saham yang pertama yang akan kita lihat pergerakannya yaitu saham Tebik. Nah, hari ini Tebik sempat turun dan menyentuh MA 30, tapi dia berhasil naik lagi dan bertahan, bahkan dia bisa bertahan nilainya sama dengan MA 200. Ini MA 100. Ini sangat bagus, sangat bagus untuk diperhatikan. Jadi memang untuk Tebik ini sudah dari tanggal 28 ya sudah mulai turun, sempat menguat naik 6% tapi turun lagi. Nah, dari mulai tanggal 13 kemarin memang Tebik ini sudah mulai kembali menguat, sudah setelah uh, rebound di harga support ini di tanggal 13 di harga di harga 2.870 akhirnya berhasil menguat lagi dan hari ini memang candle-nya merah tapi dia tetap menguat 0,34%. Ya mungkin kalau untuk topik ini jika dia tidak langsung naik ke atas paling enggak mungkin di minggu depan atau besok 2 hari dia akan sideways, 2 hari sideways dulu selama dia bisa bertahan di atas MA 200 ini masih boleh diperhatikan oleh teman-teman semua. Ini masih bagus, jadi bisa dipantau terus untuk pergerakan saham Tebik ini. Oke? Oke, kita lanjut saham berikutnya yaitu saham ISAT. Nah, ISAT hari ini belum berhasil close di atas harga close kemarin, justru dia turun hari ini. Dia turun 0,74%. Dan dia sempat menembus support atau top box sebelumnya, top box di harga kemarin yaitu di harga 6.650. Tapi berhasil menguat lagi, mudah-mudahan ini juga masih ada potensi bagus mengingat trennya masih cenderung terlihat naik ya karena pada saat ini juga untuk MA 50-nya dan MA 100 bahkan dengan MA 200-nya pun dalam kondisi persilangan. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia masih mau lanjut, mungkin target terdekat yaitu ada di harga 7.175. Tapi kalau misalkan Indosat ini turun kembali, mungkin bisa ditunggu di sekitar harga 6.275 atau kalau mau tunggu lagi ya bisa di harga 6.225. Jadi masih boleh diperhatikan juga pergerakannya. Karena mengingat saham ini masih uptrend, posisinya untuk saat ini uptrend, untuk jangka jangka menengahnya masih uptrend. Kita lihat lagi nanti jangka panjangnya gimana, apakah dia bisa menembus 7.175, apakah bisa lanjut atau tidak. Mari kita pantau bersama-sama untuk saham Indosat ini. Saya ingatkan lagi jika misalkan saham ini akan turun, misalkan besok dia turun kembali, teman-teman bisa tunggu aja dulu apakah dia akan menembus MA 10-nya atau bahkan menembus MA 30. Jadi tunggu aja dulu dia rebound di mana, tapi selama support yang di harga 6.650 ini belum ditembus, harusnya paling tidak ya dia bisa sideways 1-2 hari sebelum lanjut lagi naik ke atas.
Jadi saham ini juga masih boleh diperhatikan jika teman-teman mau masuk di saham Indosat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Link. Nah, Link sempat menguat nih. Link sempat menguat bahkan menembus harga 4.630, yaitu salah satu harga close tertingginya di tanggal 31 Mei. Tapi sayangnya dia nggak berhasil bertahan di atas 4.630, justru dia turun lagi ke harga 4.600, yaitu harga yang maksud 4.600 merupakan salah satu harga yang cukup kuat ya. Belum berhasil maksudnya belum berhasil close di atas 4.600 dari mulai tanggal 3 Juni. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan mengingat Link ini masih bergerak di atas MA10 dan ini juga masih dalam kondisi uptrend ya. Ini untuk saham Link masih boleh dipantau, masih boleh dilihat pergerakannya. Dan perlu diingat ya, untuk saham Link ini memang kadang-kadang dia akan turun dulu. Biasanya kalau di perdagangan pagi bisa dilihat banyak sekali jarumnya, banyak sekali rambut-rambutnya. Jadi jangan kaget kalau misalkan teman-teman masuk ke saham ini tiba-tiba turun dulu pagi terus naik lagi. Nah, tinggal dilihat aja apakah dia close di bawah supportnya ataukah dia akan rebound lagi. Jadi mesti diperhatikan untuk saham Link ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham ASI. Nah, ASI kurang bagus untuk posisi saat ini ya. Saat ini dia turun atau melemah minus 3,94%. Dan bahkan ASI ini menembus MA50 dan close di bawah low tanggal 13 itu di harga 6.725. Nah, ini untuk ASI ini untuk ASI ini teman-teman tunggu dulu ya, apakah dia akan bergerak naik kembali. Kita tunggu apakah dia akan rebound di MA 100 di harga 6.575 atau kan justru malah dia akan terus nih ke support harga 6.400 atau bahkan ke 6.200. Ini masih boleh kita lihat kalau teman-teman yang mau buy on support atau buy on weakness. Tinggal lihat di mana nanti dia akan rebound. Boleh juga ambil posisi mungkin untuk trading jangka pendek atau investasi jangka pendek, boleh juga untuk diperhatikan. Tapi untuk saat ini posisi untuk ASI kurang bagus karena dia sudah menembus MA50. Nah, kita tunggu apakah dia akan rebound di MA100 atau di MA200, kita tunggu aja. Lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu saham rokok. Saham HMSP. Nah, ini juga HMSP masih bertahan di atas MA30. Tapi belum berhasil bertahan di atas MA10, yaitu di atas harga 1085, dan juga belum berhasil bertahan di atas bottom box sebelumnya, yaitu di harga 1075. Nah, belum berhasil, tapi memang masih boleh diperhatikan. Paling tidak selama dia nggak menembus MA100, ini juga masih boleh dipantau. Paling tidak di pergerakannya dia akan sideways dulu. Mengingatkan saham ini juga naiknya sudah lumayan tinggi ya sebelumnya, dan terkoreksi ya sebetulnya ini koreksi yang sehat dan wajar. Dan bagusnya adalah untuk HMSP ini dia berhasil rebound di MA100 dan masih menguat dan bertahan di atas MA100 dan MA30. Ini masih boleh dipantau, mungkin di minggu depan atau di 2 minggu lagi masih juga bisa diperhatikan. Apalagi misalkan di besok atau di minggu depan dia sudah berhasil bergerak di atas MA10. Nah, ini teman-teman juga boleh ikut masuk atau perhatikan saham ini pergerakannya apakah dia bisa mencapai ke harga 1160. Nah, kalau bisa menembus 1160 berarti dia akan melanjutkan uptrendnya. Ini masih boleh juga dipantau oleh teman-teman semua. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Bird. Nah, untuk Bird hari ini sempat turun ya. Hari ini sempat turun, bahkan juga sempat naik. Di pagi hari itu Bird sempat naik, bahkan sempat menembus harga
melewati harga 1720 dan dia high-nya hari ini adalah 1750. Sayangnya belum berhasil bertahan di atas 1720, tapi nggak apa-apa, dia masih bergerak di atas MA10 dan harga close-nya memang satu tick di harga close kemarin, yaitu dia minus 0,30%. Tapi ini nggak apa-apa, masih boleh dipantau buat teman-teman yang masih hold. Mungkin ada teman-teman yang beli dari tanggal 27 Mei waktu dia jalan, ini naik kencang 18%. Masih boleh hold, sekiranya kalau dia masih ada mau pergerakan lagi, naik lagi ke atas menembus 1780, kita nggak ada yang tahu. Teman-teman boleh pantau pergerakannya. Selama dia bergerak naik dan bergerak di atas moving average 10, bahkan 30, 50, 100, ini berarti posisinya sedang uptrend. Cuman untuk saat ini memang terlihat koreksi dan sideways dulu. Kita lihat aja nanti pergerakannya di besok, minggu depan, atau minggu depannya lagi juga masih kita boleh pantau karena posisinya masih bagus untuk saat ini. Kita lanjut saham berikutnya, yaitu saham JSMR. Nah, JSMR kemarin sudah cukup bagus, tapi hari ini justru dia turun lagi minus 0,35%, dan bahkan dia close di bawah MA100 dan MA200. Nah, ini sangat kurang bagus kalau untuk posisinya saat ini. Tapi dia berhasil close di harga terendah kemarin di 3.750 dijadikan supportnya. Nah, kalau misalkan untuk JSMR ini masih lanjut turun, teman-teman mesti hati-hati juga. Apakah dia akan menembus support berikutnya, yaitu di 3.660, atau dia akan naik lagi. Nah, jadi ini juga buat yang teman-teman yang udah punya, boleh berhati-hati. Dilihat lagi pergerakannya masih mau turun lagi atau enggak. Tapi kalau yang belum punya, saran saya jangan beli dulu, tunggu dulu dia akan rebound di area mana. Karena kemarin juga sebetulnya sudah rebound ya, tapi memang closingnya belum berhasil di atas MA10. Tapi kalau untuk misalkan dia berhasil rebound dan untuk trading jangka pendek juga masih boleh. Tapi kalau misalkan udah menembus support, waktu rebound terus teman-teman masuk, besoknya malah turun lagi menembus supportnya, silakan eksekusi untuk jual kembali. Tapi semuanya ini terlepas keputusan teman-teman semua. Saya hanya memperlihatkan gimana pergerakan masing-masing saham yang kita bahas di setiap videonya. Nah, jadi untuk JSMR ini hari ini berhasil rebound di harga terendah kemarin di 3.750, dan kita lihat lagi apakah dia akan turun ke 3.660 atau justru akan balik arah lagi menembus MA100, MA100, 200, 50, 30, dan MA10. Apakah dia berhasil bertahan di atasnya? Oke. Mungkin untuk video pertama di hari ini tanggal 15 sampai di sini dulu. Stay tune terus untuk video-video berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi beberapa saham. Mungkin masih ada potensi dan juga mungkin ada potensi turun. Jadi nggak semuanya yang punya potensi naik yang kita bahas. Mungkin teman-teman juga ada yang masih hold beberapa saham yang lagi turun. Jadi ya nggak semua saham-saham yang naik kita bahas. Jadi stay tune terus yang baru bergabung atau menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru untuk video-video analisa saham setiap harinya, setiap penutupan bursa. Jadi stay tune terus, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.